berikan kami jawaban atas setiap pengharapan dan doa kami. Bapak Ibu dan Saudara, kalau siang ini kita punya kesempatan untuk beribadah, berkumpul bersama sebagai saudara seiman, Tuhan pasti punya rencana. Tidak pernah kebetulan, Tuhan pasti punya maksud. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dari hati kita. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan setia bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga siang ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, untuk tetap melangkah sampai akhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, setelah sekian lama kita online ya. Saya tidak tahu ini ibadah onsite keberapa, persekutuan yang keberapa yang onsite sudah dilakukan. Sudah sejak berapa waktu yang lalu? Belum lama ya. Onsite-nya ketiga ya. Sebulan. Di tempat ini baru 2 kali. Oh, tempat ini baru 2 kali. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang mungkin waktu itu kita sempat ketemu onsite. Saya ingat sekali wajah Bapak di belakang. Iya Pak, Bapak. Ya, waktu onsite Bapak dia ada di Zoom ya. Saya ingat wajahnya waktu itu masih renovasi Pak ya, betul ya. Ya, senang bisa berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagi yang belum kenal, nama saya Darwin. Saya mengembalakan jemaat di Abalus Ministries yang ada di Jakarta Barat, tepatnya di Gereja Maisonet. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2. Jangan dibalik Bapak Ibu ya, nggak boleh, ada itu haram hukumnya. Ya, jadi anak saya yang pertama berusia 13 tahun, seorang putra, dan juga kedua juga seorang putra juga berusia 8 tahun. Hari ini saya sudah memberikan tema khotbah atau tema firman Tuhan yang saya mau bagikan, yaitu menemukan Allah dalam pergumulan. Nah, saya percaya Bapak Ibu kita semua hidup di dunia, selama hidup di dunia pasti punya pergumulan, setuju ya? Ada yang sudah tidak ada pergumulan? You have no struggles, dan sudah bebas dari masalah, ya mungkin tidak ada ya pastinya ya di dalam hidup kita. Saya sendiri Bapak Ibu baru saja semalam, kemarin siang tepatnya sekitar pukul 3, tiba-tiba saja staf tempat les di mana tempat private atau tempat bimbel istri saya yang mungkin dimiliki oleh istri saya, ada salah satu staf guru tiba-tiba kontak istri saya, kami sedang ada di gereja, sedang rapat dan baru saja selesai. Tiba-tiba saja staf itu kontak dan bilang, Bu, asisten rumah tangga yang menolong membersihkan dan menjaga di tempat les tiba-tiba saja kolaps. Jadi dia lagi jalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja baru lagi jalan lemas dan jatuh. Dan kami langsung pulang dari gereja buru-buru untuk menangani. Begitu sampai, dia sudah lemas, tidak bisa berdiri dan mulutnya agak sedikit miring. Ya, jadi pas saya lihat langsung saya, wah ini kayaknya stroke ringan gitu ya. Jadi langsung kami angkat, bawa ke mobil saya dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, karena paling dekat rumah sakit Ukrida yang ada di dekat rumah kami langsung bawa ke sana. Begitu sampai di dalam IGD, langsung diperiksa oleh dokter dan langsung dibawa CT scan, dan dokter mencurigai ada pembuluh darah di otaknya yang pecah. Dan kondisinya, tensinya 250/150. Memang asisten rumah tangga kami ini punya riwayat darah tinggi dan sudah kami ingatkan terus untuk minum obat dengan rajin dan lain-lain. Namun ternyata kondisinya cukup berbahaya dan rumah sakit tidak sanggup menangani. Ternyata waktu di scan juga parunya juga bermasalah, dan akhirnya singkat cerita sudah telepon sana sini minta tolong ambulans dan rujukan juga tidak bisa. Akhirnya saya bawa lagi menggunakan mobil saya dengan berani, anaknya datang 2 orang, cowok dua-duanya, dan kami angkat sama-sama ke RS Port. Kemarin itu saya sudah berencana Bapak Ibu, setelah meeting dari gereja, saya pengen ambil waktu dengan anak-anak saya karena waktu liburan kemarin kami ada tugas misi yang harus kami kerjakan, sehingga tidak bisa banyak spend time waktu dengan anak-anak. Saya sudah berencana mau ajak anak-anak makan malam, ngobrol dan lain-lain, tapi semuanya berubah. Singkat cerita semalam saya baru tiba lagi di rumah jam 12 malam. Bapak Ibu, pergumulan tidak bisa dihindari,
Mungkin itu tidak langsung saya yang sakit, tapi bagi saya asisten rumah tangga kami ini, kami sangat sayang, sangat mengasihi dia. Jadi sudah seperti keluarga sendiri. Jadi kemarin kami urusin semua, dan pagi ini dalam kondisi yang sedang diobservasi terus oleh dokter, dan hopefully semuanya bisa beres ke depannya. Kenapa saya cerita singkat ini? Ya saya mau cerita buat Bapak Ibu bahwa kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak terduga, yang kita nggak bisa sangka atau bisa muncul di hadapan kita. Itu tidak bisa dihindari, dan faktor itu terjadi tidak semata-mata karena Tuhan yang bikin orang itu sakit. Ya, saya percaya selalu sakit penyakit tidak datang dari Tuhan. Saya selalu percaya sakit penyakit itu datangnya dari satu, mungkin pola keluarga kita yang sudah mungkin dari sejak awalnya salah. Kalau Bapak Ibu contohnya melihat ada keluarga yang misalnya anaknya tuh badannya besar-besar. Saya bilang besar, bukan gemuk ya, bukan gendut juga, besar-besar, ya lebih daripada ukuran orang pada umumnya gitu. Ya mungkin ukurannya bisa 120 kilo. Kami pernah temukan ada sebuah keluarga yang memang di jemaat kami yang anaknya besar sekali gitu. Dan waktu lihat orang tuanya juga sama besarnya. Dan kalau ditelusuri sebenarnya itu karena pola hidup, pola makannya, pola olahraga hidup di dalam kehidupan sehari-hari, pola istirahat dan lain-lain. Nah itu membuat Bapak Ibu kita tahu, kita sadari bahwa bisa menimbulkan sakit penyakit di masa depan. Dan memang terbukti juga begitu ada obesitas yang tingkat tinggi seperti itu, sakit penyakit cenderung rentan. Nah saya percaya sakit penyakit tidak datang dari Tuhan, tapi karena ada sebuah pola kehidupan yang kita sudah jalani selama kita hidup, baik dari nenek moyang kita maupun sampai kepada kita, itu mengakibatkan ada pergumulan yang harus kita hadapi dalam hidup, dalam berbagai hal. Setuju ya? Dalam hal fisik, sakit penyakit, bisa juga dalam hal keuangan, karena turun-temurun orang tua kita bermasalah dalam keuangan, tidak pernah punya keuangan yang settle, mendidik kita pun tidak benar, tidak ada didikan yang benar cara mengelola keuangan, sehingga turun-temurun begitu sampai di kita pun bermasalah, kepada anak kita pun bermasalah. Nah saya selalu percaya begini, kalau yang bersifat kebiasaan buruk atau hal yang tidak benar yang turun-temurun, harusnya kita bisa patahkan bersama-sama, bukan dengan sekedar doa tengking-tengking, tapi dengan berubah dari pola hidupnya. Nah hari ini kita mau belajar bersama bagaimana setiap pergumulan dalam hidup yang tidak disebabkan oleh Tuhan, tapi mainly secara utama pasti disebabkan oleh dosa. Karena sejak awal kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sejak itulah pergumulan ada di dalam dunia ini. Setuju ya? Sebelumnya mereka tidak bergumul, tapi sejak mereka jatuh dalam dosa dikatakan Tuhan mengutuk tanah pertama-tama. Tuhan tidak mengutuk Adam. Makanya para pria kita tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan mengutuk tanah, bukan Adam. Sehingga tanah akan sangat sulit untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Sehingga dengan susah payah kita para pria Adam harus mengolah tanah supaya bisa subur dan menghasilkan makanan buat kita semua. Makanya hari ini pria kita bekerja keras, sebenarnya faktor utamanya karena dosa. Begitupun wanita, wanita harus bergumul, dia tidak mengutuk wanita, tapi memang akan susah payah terjadi dalam waktu mengandung dan kemudian melahirkan anak. Siapa yang sudah punya anak? Ibu-ibu. Ibu-ibu Pak, Bapak tidak ambil Pak. Tapi saya tahu Pak, pergumulan jadi bapak punya anak itu memang luar biasa. Tapi ibu-ibu memang pergumulannya lebih luar biasa dari kami pada bapak-bapak. Makanya dibilang suami-suami jangan nggak sayang istri, kebangetan gitu ya. Bergumul ya Bu, waktu mengandung, wah saya lihat istri saya, anak pertama dia tanda kutip agak badak, badannya nggak banyak efek muntah dan lain-lain. Tapi anak kedua, dari minggu pertama kehamilan sampai lahir anaknya, muntah hampir setiap malam, luar biasa. Saya bingung harus berbuat apa. Saya cuma bisa temenin di kamar mandi, elus-elus dia setelah dia muntah, saya gosokin badannya, hampir dia malam muntah. Bergumul luar biasa, melahirkan another struggles. Tapi kita percaya bahwa justru di dalam pergumulan yang kita lewati inilah harusnya kita menemukan Tuhan. Nah yang selalu jadi masalah itu begini, waktu bergumul orang bukan menemukan Tuhan, tapi menemukan hal yang lain, menemukan depresi, menemukan keinginan untuk bunuh diri, menemukan pelarian yang lain, sehingga bukannya masalahnya yang selesai, bukan pergumulan yang beres, tapi justru makin lama makin dalam. Nah hari ini kita mau lihat bersama Bapak Ibu ayat yang saya sudah berikan juga, tapi saya mau membahasnya lebih komplit supaya kita lebih holistik memahaminya di dalam Ibrani pasal yang ke-12.
Ya, kalau bisa ditanyakan bisa lebih baik juga. Oke, wah sudah luar biasa. Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat yang pertama ya. Kita akan lihat sampai ayat yang ke-13. Tapi saya akan usahakan dengan lebih cepat menjelaskan ini buat Bapak Ibu. Dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jadi ingat ya, semua beban dan dosa. Jadi dari awal penulis kitab Ibrani, yang menurut penafsiran kemungkinan besar adalah Paulus, tapi belum tentu sebelumnya Paulus juga. Tapi intinya sang penulis kitab Ibrani diilhami oleh Tuhan untuk menulis ini kepada kita semua. Dikatakan kita ini punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita pertama-tama menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, beban yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani, konteksnya karena ditulis kepada orang Ibrani di masa itu, adalah dimaksudkan sebagai orang-orang yang dulunya mengenakan beban yang begitu berat dari hukum Taurat, menggunakan aturan-aturan hidup untuk menjalani kepercayaan mereka. Nah, berapa banyak kita hari ini yang menggunakan aturan-aturan agamawi untuk menjalani kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga mengakibatkan kadang-kadang kita suka menuduh diri kita sendiri. Pagi-pagi berangkat kerja, lagi bawa mobil, tiba-tiba ditabrak sama motor. Kita nggak salah, jalan baik-baik, normal-normal, ditabrak sama motor. Ada kan orang yang bisa berpikir gini, saya salah apa ya? Atau ada juga berpikir gini, tadi pagi belum berdoa, tadi pagi belum baca firman Tuhan, makanya kena begini. Nah saudara, inilah orang-orang yang mengenakan beban, aturan di dalam kehidupan mereka, padahal sebenarnya Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kalau sampai ada sebuah kejadian, kita mesti memahami bahwa itu bukan semata-mata karena kita habis berdosa atau sesuatu yang tidak kita lakukan dalam kegiatan agama kita. Tapi memang Tuhan izinkan. Nah disinilah yang penting. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya memang ujungnya kita kembali memandang kepada Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam setiap tantangan kehidupan. Karena memang banyak manusia cenderung lupa sama Tuhan. Kalau hidupnya sudah nyaman, sudah tenang, tidak ada masalah yang signifikan, sehingga dia lupa bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan semuanya. Makanya kenapa pergumulan diizinkan kepada kita, supaya akhirnya apa? Coba kita lihat ya, ayat berikutnya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa mata kita perlu tertuju kepada Yesus? Karena saudara, kita harus sadar bahwa dosa hanya bisa dikalahkan oleh Sang Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus. Karena dia sudah mengalahkan dosa, maka hari ini kita ada. Karena kalau dia tidak mengalahkan dosa, maka hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada di ruangan ini. Kita tidak mungkin bisa percaya kepada dia, tidak mungkin bisa berdoa dan memanggil dia Bapa di surga, karena dosa begitu merintangi kita. Tapi Kristus sudah mengalahkan dosa. Makanya di dalam perjalanan kita, sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan iman yang kita perlu lewati, kita perlu terus memandang kepada Kristus. Kenapa? Karena dia yang bisa memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kenapa seperti itu? Karena hanya dialah contoh kita yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya. Bapak Ibu mau ikuti pendeta, Bapak Ibu kecewa, betul kan? Mau ikuti hamba Tuhan yang terkenal, Bapak Ibu kecewa. Karena selalu ada saja kesalahan yang dia perbuat. Begitupun dengan saya. Karena memang saya belum sempurna, dan saya sedang belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara menuju keserupaan dengan Kristus. Namun kita punya satu orang teladan yang jelas-jelas hidup sebagai manusia di muka bumi, menjadi manusia, hidup tidak bercela, tidak berdosa, dan dialah contoh dan teladan agung kita, yang dengan mengabaikan kehinaan, kata firman Tuhan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ketika kita mungkin tiba-tiba saja nanti Tuhan izinkan dihadapkan dengan sebuah pergumulan, kita perlu sadar bahwa yang kita perlu terus pandang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ayat 3 dia bilang begini, saya mau Bapak Ibu baca bersama ayat 3 ini. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Coba deh misalnya, saya mau tanya Bapak Ibu, refleks kita yang secara otomatis respon yang muncul ketika kita dihadapkan dengan sebuah pergumulan. Apa yang biasanya muncul secara otomatis di kepala kita? Misalnya, tadi saya bilang Bapak Ibu,
kecelakaan terjadi gitu. Yang biasa muncul duluan di kepala kita, yang kita ingat duluan apa? Saya pernah Bapak Ibu menghandle jemaat. Jadi dia ditabrak orang di tengah jalan, dibawa ke rumah sakit. Soalnya yang pertama dia ingat adalah pengacara kita yang adalah jemaat kita di gereja. Yang pertama dia ingat langsung itu. Dia langsung telepon. Dia bilang, ini orang nggak mau tanggung jawab nih. Kamu tolong saya, kamu kesini ya, gini. Jadi yang diingat dahulu pertama bukan Tuhan. Jadi waktu kita ngobrol, dia emosi sekali ditabrak. Kakinya memang nggak sampai patah, tapi lecetnya lumayan parah dan keseleo juga. Jadi nggak bisa jalan, ankle-nya kena. Tapi dia begitu marah karena orang yang tabrak dia tidak mau bertanggung jawab, kabur begitu saja. Jadi disuruh kejar, suruh cari dan lain-lain. Dengan emosional sekali. Begitu kami datang sebagai pendetanya gitu ya, kami bilang sama dia, gitu ya, Ibu tenang, ingat Tuhan. Ibu bersyukur karena masih ada nyawa di dalam tubuh, ya kan? Itu yang pertama. Tapi di luar dari semua ini, kita tetap perlu ya cari orangnya, bicara baik-baik. Tapi kita perlu ingat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam perkara ini? Apakah yang Tuhan mau adalah ibu memperkarakan ini dan sampai bisa menuntut dia membayar dan lain-lain? Atau sebenarnya Tuhan pengen supaya lewat kejadian ini ibu bisa menunjukkan kasih Tuhan buat dia? Nah ini loh. Dalam perjalanan saya di arteri Kebun Jeruk, tiba-tiba saya karena macet lagi berhenti, beliau dari motor tabrak saya di belakang dan ojek online. Begitu saya buka pintu saya turun, lecet, nggak penyok tapi lecetnya lumayan. Terus dari dia ojek online, dia udah minta maaf gitu. Saya cuma peluk dia, saya bilang, iya nggak apa-apa, saya maafkan kamu. Saya bilang, hati-hati lain kali berkendara, saya bilang, kamu hati-hati karena kalau sudah menikah anak istri menunggu di rumah, ya jangan terburu-buru. Udah Tuhan berkati kamu, saya bilang. Soalnya lecet mobilnya, ya ada asuransi sih memang. Cuma kan tetap ya lumayan ya. Begitu pulang ke rumah, kok lecet mobilnya? Ya tadi ditabrak sama motor. Gitu. Bapak Ibu, ada banyak kejadian dalam hidup kita yang kadang-kadang kita tidak langsung ingat Tuhan, tapi kita bisa ingat yang lain dulu. Ada juga orang yang ingat pendetanya dulu dibanding ingat Tuhannya. Aduh sakit nih, yang saya butuh Bapak Pendeta tolong doakan saya nih. Padahal dia punya akses yang sama kepada Tuhan, betul ya? Kita semua punya akses yang sama kepada Tuhan kita, tidak berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita ingat Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini, kita bisa kuat dan tidak mudah putus asa. Kenapa banyak orang dalam pergumulan menjadi lemah dan putus asa? Karena yang diingat bukan Tuhan. Karena yang diingat apa yang dia miliki yang bisa menolong dia supaya bisa beres. Yang diingat adalah uang yang dia punya, backingan yang dia punya, ada banyak hal yang lain. Nah Bapak Ibu, hari ini izinkanlah firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, menyatakan kesalahan kita kalau memang ada, bahwa kita perlu ingat kembali kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita percaya kepada Dia. Semakin kita mengingat Dia, semakin kita tidak khawatir dan kita tidak takut. Saya pernah cerita di dalam Zoom ketika saya menyampaikan firman Tuhan secara online kepada Bapak Ibu. Bapak saya tahun ke-8 Parkinson. Saya baru pulang dari salah satu daerah, di mana daerah tersebut memang dulu saya besar di sana, dan karena ada tugas misi. Tapi saya bertemu dengan banyak teman-teman papa mama saya, dan semua mereka bertanya, gimana papa kamu? Karena mereka tahu papa saya Parkinson. Bapak Ibu, saya cerita ke mereka bahwa saya tenang dan saya tidak takut, tidak khawatir. Karena dalam pergumulan yang saya harus lewati, banyak orang yang mulai bilang kan, nanti papa kamu kalau Parkinsonnya sudah masuk ke level yang parah, sampai susah makan loh, nggak bisa telan, nggak bisa bergerak, kamu harus rawat dia dan lain-lain. Betul, kemungkinan itu bisa ada. Dan kalaupun itu terjadi, saya ingat Tuhan saya, dan saya tahu bahwa Dia berikan kekuatan untuk saya. Kenapa saudara? Karena ayat keempat dibilang ini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah, tapi Kristus mencucurkan darah karena dosa kita. Luar biasa. Jadi hari ini kalau kita mungkin sedang ada pergumulan, Bapak Ibu, ingatlah selalu akan Kristus. Dan kalau pergumulan begitu berat, saya
tidak tahu apa yang ada di benak kedua anak dari asisten rumah tangga saya. Tapi semalam kami menguatkan mereka. Berbeda kepercayaan, mereka bukan agama Kristen, tapi kami menguatkan mereka. Dan kami bilang, kalian gak sendiri, kami menemani kalian dalam perjalanan. Saudara, kami belum pernah ketemu dengan anaknya sebelumnya, tapi justru karena momen ini, kami pikir ada kesempatan untuk cerita tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Ada kesempatan untuk bicara kepada mereka bahwa Tuhan baik. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan dalam benak mereka. Mungkin mereka sudah berpikir pergumulannya berat. Satu anaknya kerja di antar aja, satu anaknya yang besar jadi ojek online, anak yang kecil baru lulus sekolah. Saya tanya, kamu mau kerja apa ke depannya? Mungkin mau ojek online aja Pak. Bapak Ibu, pergumulan di depan mata. Tapi kalau kita ingat akan dia, kita tahu pasti selalu ada maksud. Kita nggak gampang lemah dan putus asa. Dan ingat, dalam pergumulan kita belum sampai bercucuran darah. Nah, kemudian ayat berikutnya yang penting. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Wah, ini bahas ini memang berat ya. Rasanya ini kalimat-kalimat yang cukup keras kalau disampaikan kepada kita. Karena mungkin saja banyak gereja, banyak mimbar yang mengajarkan Bapak Ibu, Tuhan kita baik, Tuhan akan berkati, pokoknya ikut Yesus pasti berkat, dan berkat. Benar, berkat menyertai orang benar. Tapi kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah seperti Bapak kita di rumah, yang kalau Bapak itu benar, dia pasti mendidik kita supaya kita dewasa dan kita bertumbuh. Kita lihat ya ayat berikutnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, maksudnya bapak-bapak kita secara biologis, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebelum nanti lanjut ayat yang kedua, ayat yang terakhir, saudara, mari perhatikan bersama. Dikatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu, selain kita dalam pergumulan belajar terus memandang kepada Kristus, yang tentu bergumul jauh lebih sulit daripada kita di masa Dia, dan juga kita terus ingat akan Dia sehingga kita tidak menjadi putus asa dan menjadi lemah, melainkan tetap teguh dan malah semakin kuat. Selain itu, kita perlu belajar bahwa di dalam pergumulan Tuhan sebenarnya mendidik kita supaya kita bertobat dan berubah. Bapak Ibu, di dalam gereja kami sebagai pendeta tentu tidak pernah tidak menghadapi masalah di dalam jemaat. Salah satu penginjil yang luar biasa yang berasal dari India bernama Victor John, dia memenangkan jiwa hari ini di India melalui pelayanan yang memang bersifat grassroots dan underground. Kurang lebih hampir 20 juta jiwa yang dibaptis di India oleh beliau, dan tentunya rekan-rekan pelayanan yang ada bersama dengan dia. Sebelum dia mengambil pilihan untuk melakukan misi dan penginjilan, Bapak Ibu, dia mengembalakan semua jemaat yang kecil, berjumlah jemaatnya hanya 500. Dan dia cerita kepada kami, when I have 500 members, then I have 500 troubles. 500 problems katanya. Ya, terus dia bercanda kan, di India ada makanan masalah katanya kan. Masalah itu makanan kan. Terus dia bilang, ya saudara di Indonesia punya banyak masalah gitu. 500 masalah, 500 jemaat, 500 masalah. Jadi waktu saya ingat dia bicara itu, saya ingat orang yang jemaat yang saya gembalakan 1.500 hari ini. Jadi waktu dia bilang itu, saya tahu bahwa saya punya 500 jemaat, saya punya 1.500 jemaat, ya saya punya juga 1.500 masalah yang harus saya selesaikan. Bapak Ibu, dan tidak jarang kami menemukan masalah-masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi di dalam pribadi tertentu kami menemukan begini, Bapak Ibu, ada masalah yang sebenarnya mereka buat sendiri.
Dan ujungnya sebenarnya pergumulan itu seharusnya bisa selesai kalau mereka mau bertobat dan berubah dan bersedia dididik. Contoh yang paling signifikan adalah masalah keuangan. Bapak Ibu, kalau saya bercerita ini, dan kebetulan saja, tapi mungkin tidak kebetulan, pas Bapak Ibu yang memang mengalami hal yang sama, punya masalah dalam keuangan, pengelolaan yang salah, saya rasa ini mungkin juga perlu menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu mengambil langkah pertobatan. Cukup banyak Bapak Ibu di dalam gereja orang-orang yang mengalami masalah keuangan, dan yang pinjol nggak sedikit banyak. Pinjol, investasi bodong, kemudian pinjam sesama saudara seiman nggak bayar, luar biasa. Dan kadang-kadang kami geleng-geleng, kenapa kok bisa begitu? Apa kurang dikhotbahin, apa kurang dikasih tahu firman yang benar? Tapi kenyataannya memang begitu. Nah saudara, ada orang-orang tertentu. Nah ini ada dua kelompok orang yang setelah mereka mengalami masalah keuangan, biasanya ada dua kelompok orang nih. Satu sisi orang-orang yang memang punya pergumulan dalam masalah keuangan dan mau terbuka, kemudian mau dididik dan ditolong. Saudara, kalau kami menangani orang yang punya masalah keuangan, misalnya contoh, kami pernah menangani satu anak yang punya utang 70 juta kartu kredit, gesek 70 juta nggak bayar. Sudah dikejar oleh debt collector, nggak takut dia. Kenapa? Karena alamatnya kos-kosan kan, dia tinggal pindah kosan ya udah. KTP-nya nembak. Satu kali ketahuan oleh kami panggil, terus kami tanya, kamu mau berubah apa enggak? Di mulutnya bilangnya, iya saya mau berubah. Tapi kenyataannya ketika sudah mulai berjalan waktu, tidak benar-benar mau berubah. Kami panggil lagi, temani lagi dalam prosesnya. Akhirnya sampai satu titik dia memang berkata bahwa, iya kak, saya mau berubah. Oke, kalau kamu mau berubah, kamu bersedia kami didik? Dia bilang bersedia. Oke, ya inilah proses Tuhan mendidik kita, mendidik dia juga. Saya mulai hari ini, saya sampai menemani dia bertemu dengan bos tempat dia bekerja, dan karena kebetulan jemaat juga, saya bilang kepada bosnya yang adalah jemaat kami juga, saya bilang, Pak, boleh nggak Pak untuk ke depan gaji tidak ditransfer ke dia, tapi transfer kepada sepasang suami istri yang kami tugaskan untuk mengatur keuangan dia. Oh ya Pak, boleh, asal dia memang oke. Ya, dia sudah oke. Singkat cerita, dia tiap minggu dikasih uang jajan oleh suami istri ini, karena melalui gajian ditransfer dan disisihkan untuk bayar utangnya. Kami temani dia ke bank untuk bicara dengan bank supaya urusan kartu kredit ini benar-benar bayar pokoknya saja, bunganya tidak usah. Kami bicara dan bisa, akhirnya semua selesai. Cicil Bapak Ibu, sebulan 300.000, bertahun-tahun. Tapi Bapak Ibu selama 6 tahun kami menemani dia, dan akhirnya utangnya lunas. Malah setelah dia utangnya lunas, bisa beli motor, kemudian bisa mulai cicil mobil. Bapak Ibu, kisah ini luar biasa. Tapi karena dia mau dididik, bersedia untuk melewati sebuah proses di mana dia dididik sehingga kemudian menghasilkan buah kebenaran. Nah, tapi ada kelompok yang lain Bapak Ibu. Nah ini jujur saja lebih banyak, justru lebih banyak punya masalah keuangan. Tapi waktu kami datang, mau nggak diberesin? Ya nanti Pak, saya bisa beresin sendiri. Tapi kenyataannya nggak beres-beres, dan ujungnya pinjam lagi ke sana, dan akhirnya keluar dari gereja, pindah ke jemaat yang lain, dan kembali melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Dan ini banyak. Bapak Ibu, saya cuma cerita satu masalah keuangan. Ada banyak hal yang lain yang kita perlu belajar dan perbaiki bersama. Salah satunya juga bicara tentang kesehatan. Bapak Ibu, saya percaya begini, orang Kristen kalau baca firman dan berdoa dengan benar, pasti Tuhan kasih hikmat dia untuk hidup sehat. Adalah bohong kalau dia menemukan Tuhan tapi tidak mau hidup sehat. Wah, ini saya bicaranya agak apa adanya ya Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya saya hadapi begitu. Beberapa anggota komselnya sekarang lagi rajin-rajinnya semua ke dokter gizi karena sedang bertobat. Salah satunya adalah seorang bos di dalam sebuah pabrik. Dia punya pabrik dan luar biasa hidupnya, masih muda sekali, umur masih 27 tahun. Tapi beratnya saudara, badannya 138 kilo. Kalau di dalam ilmu dokter gizi dikatakan itu sudah obesitas 2, udah lewat juga, nggak bisa dihitung lagi gitu. Tapi saudara, dia bertobat, dia sadar dia mau berubah. Saya bilang sama dia, kalau kamu baca firman, kamu menemukan Tuhan, kamu mengalami Injil, harusnya hidup kamu berubah juga secara fisik. Dia bertobat, dia pergi ke dokter gizi, dan saudara hari ini beratnya sudah tinggal 103. Dan itu pun masih belum. Menurut dokter gizi harus turun lagi sampai dengan 85. Tapi juga tidak bisa 85 turun begitu saja, karena nggak boleh cepat. Harus ada prosesnya dan harus latihan dengan benar. Bapak Ibu, ada banyak hal dalam
dalam hidup kita yang kalau kita datang kepada Tuhan dan kita bawa, kita buka dengan apa adanya, wah itu memang ada banyak PR yang kita mesti selesaikan dalam hidup kita. Karena sebenarnya pergumulan itu datangnya sebenarnya banyakkan dari dosa dan diri kita sendiri. Hari ini berat badan saya Bapak Ibu 65 kilo. Saya pernah hanya 50 kilo. Saya pernah posting di Instagram saya perubahan fisik saya sejak 2017 ke sini. Saya baru 6 tahun belakangan benar-benar olahraga dengan benar. Dulu saya atlet Bapak Ibu, mewakili Aceh untuk kontingen Aceh untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Tapi begitu saya pindah ke Jakarta, saya kos. Yang namanya anak kos ya, itu tuh nggak jelas, tidur nggak jelas, olahraga nggak pernah, makan sembarangan, makan warteg. Kalau lagi nggak ada uang, Indomie dibelah dua, dimasak, campur sama nasi. Bayangkan Bapak Ibu, Indomie dibelah dua, bumbunya setengah, terus campur sama nasi, karbo plus karbo. Nah udah, kacau luar biasa. Begitu tsunami di Aceh terjadi, orang tua saya pindah ke Jakarta, lihat saya, mereka bilang, ini kok kamu jadi begini? Saya bilang, ya gitulah mah, anak kos. Tapi dari situ saya juga belum benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Saya mulai bertobat 6 tahun yang lalu. Saya tahu bahwa begini, saya melayani Tuhan. Saya sudah jadi pendeta sejak 2014 Bapak Ibu. Tapi 3 tahun pertama saya jadi pendeta, saya belum ngerti bahwa saya perlu berubah. Dari sisi fisik saya saja, saya perlu berubah. Karena begini, nanti kalau satu hari nanti pendeta ini sakit gitu, pendeta Darwin sakit gitu ya, terus jemaat sibuk nolongin dan lain-lain, padahal itu karena ulahnya Darwin sendiri. Darwin perlu bertobat. Bapak Ibu, ada banyak hal. Sisi dalam hidup kita, pergumulan kita perlu bertobat dan mengizinkan Tuhan mendidik kita. Ini penting sekali. Karena kalau kita tidak mengizinkan Tuhan mendidik kita, tidak akan pernah ada buah kebenaran yang dihasilkan. Nah, kalau tidak ada buah kebenaran yang dihasilkan, pertanyaannya, apa yang berubah sejak kita ikut Kristus sampai dengan hari ini? Tiap tahun saya dan istri selalu mengambil waktu di akhir tahun untuk kami duduk bersama. Kami mengevaluasi hidup kita. Saya selalu tanya kepada istri saya, bagaimana saya, apa yang kamu lihat dalam diri aku, yang aku perlu berubah, perlu bertumbuh. Aku sudah baca firman, aku sudah berdoa. Tapi aku sadar Tuhan tentu mau banyak merubah aku lewat kamu juga. Sebaliknya dia juga tanya hal yang sama. Aku perlu rubah apa? Bapak Ibu, kami diskusi, kami bicara dari hati ke hati sebagai suami dan istri. Karena itu menolong kami supaya kemudian akhirnya ada proses yang menunjukkan ya ternyata ada buah kebenaran yang dihasilkan. Memang Bapak Ibu, ini kan jelas ya, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Wah berat, untuk berubah itu nggak gampang. Waktu anak ini kami didik supaya dia berubah dari sisi keuangan, wah dia memang sengsara. Kadang-kadang kita cuma kasih dia kuota seminggu uang jajannya segitu, karena dia bisa jampi kok. Aduh, uang udah tipis banget nih. Ya udah, kamu cukupkan dengan hidup kamu. Kadang-kadang saya kasih dia kejutan, saya ajak dia makan, saya yang bayarin dia, menunjukkan kasih kepada dia. Tapi Bapak Ibu, percayalah bahwa duka cita yang dihasilkan itu bisa menghasilkan buah kebenaran buat kita, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apakah kita menemukan bahwa hidup kita benar-benar berubah dan ada buah kebenaran yang dihasilkan? Baru 2 ayat yang terakhir saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Dikatakan ayat 12 dan 13, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saya tidak tahu apakah pesan ini memang Tuhan izinkan supaya Bapak Ibu mendengar kalau Bapak Ibu sedang dalam pergumulan. Tapi apapun itu, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang sedang goyah, karena Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tapi mungkin saja ada langkah pertobatan yang kau harus ambil dalam sisi-sisi hidupmu yang Tuhan mau kau perbaiki. Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, karena dia Roh Kudus, dia ada dalam hati kita, dia dengan lembut bicara kepada kita. Karena Tuhan tidak memaksa, maka memang perubahan ini sangat penting, adalah bagian kita untuk menyadari dan kemudian berubah. Ya, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau ada memang hal-hal yang gak lurus soal ini, luruskanlah itu, supaya jangan sampai yang pincang nanti jadi terpelecok tapi justru jadi sembuh. Kalau ada banyak perjalanan hidup kita yang kita perlu perbaiki, diluruskan kembali, marilah kita luruskan itu kembali. Karena Tuhan selalu mau kita jadi orang benar, yang hidup benar dan menghasilkan buah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua menangkap apa yang
Tuhan ingin kita dengar, apa yang Tuhan ingin kita rubah, sehingga dalam perjalanan kita sungguh kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, benar-benar jadi contoh dan teladan. Mari berdiri bersama Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kalau Tuhan membawa kami sampai ke ruangan ini, kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan, kalau ada hal-hal dalam hidup kami yang belum berkenan di hadapan-Mu, hari ini kami mau berkata, kami mau bertobat Tuhan. Ajar kami untuk setiap harinya memandang hanya kepada-Mu Tuhan, mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan, sehingga hari ini kami beroleh keselamatan. Tuhan, didik kami, karena kami ini anak-anak-Mu. Kami bukan anak-anak gampang, kami adalah anak-anak Bapa. Kami adalah orang-orang benar, bukan karena usaha kami pertama-tama, tapi karena Engkau sudah menebus kami. Tapi kami percaya Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bukan untuk kami sia-siakan, melainkan untuk kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dari hidup kami akan dihasilkan buah-buah kebenaran. Orang-orang di luar sana tidak bisa memungkiri bahwa sungguh Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga segala aspek kehidupan kami akan menjadi contoh bagi banyak orang. Bukan hanya secara rohani, bukan hanya secara kegiatan agama, tapi jiwa kami, pemikiran kami, ketika kami berespon, ketika kami berkata-kata, ketika kami bertingkah laku, bersikap, ketika kami menunjukkan kinerja kami di dalam perusahaan, apapun itu Tuhan, semua itu sungguh menunjukkan kepada Tuhan bahwa kami memang orang-orang yang sadar kami perlu hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini aku berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, aku percaya kekuatan, kasih karunia menyertai kami semua, memampukan kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini setiap tangan yang lemah, lutut yang goyah boleh dikuatkan kembali. Biarlah setiap yang pincang tidak menjadi terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kami akan berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus, dan kami menemukan kemuliaan yang menanti kami di ujung sana. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Kembali. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Kita doakan keluarga Bapak sehat semua pelayanan, dan Ibu yang sakit mendapatkan kesembuhan dan bisa mengenal Kristus. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti yang baru pertama kali hadir, kalau kita boleh, we can have your number so we can send you the invitation for next week and other weeks. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di Zoom juga. Tuhan memberkati. Kita akan ada satu pengumuman. Minggu depan kita akan dilayani Bapak Dr. Theo Thomas. Kita akan ada Zoom dan onsite juga di tempat ini. Terima kasih juga untuk persembahan yang diberikan melalui rekening terlampir. Bapak Ibu bisa foto, bisa catat, atau bisa lihat di flyer yang kita kasih setiap minggunya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Besar Anugerah. Dan nanti doa berkat dan doa selamat dari Bapak Pendeta. Semakin hari, semakin
Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersepakat berdoa pertama-tama berikan beliau kesehatan, hikmat-Mu menyertai dia untuk memimpin seluruh perusahaan ini, dan juga tentunya bagi seluruh jajaran kepemimpinan yang ada, manajemen dan seluruh staf yang ada. Tuhan, kami percaya roh yang takut akan Tuhan menaungi setiap mereka, sehingga mereka bekerja dengan kesungguhan hati, memberi yang terbaik, bukan semata-mata hanya untuk kemajuan perusahaan, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui perusahaan di mana mereka ditempatkan. Dan untuk Tuhan, seluruh jemaat yang hari ini ada di dalam Raja Wali Group, Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan. Terlebih Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam di setiap lini pekerjaan yang ada. Kami berdoa Tuhan hari ini juga untuk proyek St. Regis yang selanjutnya akan diteruskan di dalam pemasaran, baik itu hotel maupun office towernya. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami orang-orang benar. Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhanlah yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan membukakan setiap pintu yang tertutup, sehingga proyek ini boleh sungguh-sungguh berhasil dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rekan-rekan kami yang boleh hadir di persekutuan doa ini. Kami berdoa supaya persekutuan doa ini akan terus boleh membangun banyak orang. Tempat ini akan terus tersedia, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melahirkan orang-orang yang akan memimpin ke depannya, membangun bersama-sama persekutuan doa ini. Kami juga serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sedang menyongsong tahun pemilu. Tuhan, kami percaya pemimpin datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menetapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga kami boleh melihat bangsa kami akan maju, dan tentunya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja boleh bergerak, bukan hanya untuk memperbanyak anggota jemaatnya, melainkan justru untuk menjangkau lintas budaya untuk orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, arahkan hati, angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Berkat Kau curahkan atas hidup kami, karena Kau sungguh-sungguh berkenan atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, teladan yang sudah Kau berikan, Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib bagi kami semua, memberikan contoh hidup benar. Kami mau teladani dan kami mau hidup di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan memampukan kami, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami akan kembali kepada pekerjaan kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari kita percaya sama-sama berkata amin. Mari sama-sama kita katakan, Bapa terima ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya.